Selamat berjumpa adik-adik di channel YouTube GPIB Menabur Kasih, khususnya untuk ibadah persekutuan teruna pada hari ini. Hai teman-teman, mari kita bernyanyi nyanyian pembukaan dari Gita Bakti 6. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Adik-adik, untuk memulai ibadah, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai teruna yang rindu mencari wajah-Mu dan firman-Mu hari ini, kami akan beribadah bersama-sama meskipun di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan bersama-sama dengan kami, memberkati peribadahan kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 270. Bait yang ketiga. Taat setia ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus, tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tahta-Mu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, hidup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Adik-adik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita merenung firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyatakan terima kasih kami. Sebagai teruna, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat menjadi teruna yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dan beri kami konsentrasi sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan pada hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1-12 yang menyatakan demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis
dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian adik-adik firman Tuhan bagi kita. Adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, coba adik-adik lihat gambar ini. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa yang adik-adik pikirkan dari gambar ini? Apa yang ada di dalam benak adik-adik ketika melihat gambar ini? Ada gambar salib, ada gambar kumpulan teruna, tapi ada juga seorang anak teruna yang sendirian di sana. Kira-kira apa yang adik-adik pikirkan? Pasti banyak pendapat ataupun tanggapan dari adik-adik sekalian ketika melihat gambar ini. Dan dari gambar ini kita akan belajar untuk memahami firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yang menceritakan dalam Kisah Para Rasul, kita tahu betul Rasul Paulus adalah rasul yang rajin, tekun, berjalan, memberitakan Injil kemana-mana. Kalau kita lihat Alkitab, ke Roma, ke Korintus, ke Efesus, ke Filipi, ke Galatia, ke Tesalonika, Rasul Paulus berkeliling memberitakan Injil. Dan hari ini Kisah Para Rasul menceritakan kepada kita Rasul Paulus pergi ke Efesus. Di sana dia bertemu dengan beberapa murid dan dia berdialog dengan beberapa murid. Dialog yang cukup menarik yang berbicara tentang baptisan dan percaya kepada Yesus. Baptisan Yohanes, baptisan Yesus, dan pertobatan serta kuasa Roh Kudus. Paulus bersaksi tentang baptisan Yesus. Baptisan di dalam nama Yesus. Dan ketika dia menceritakan perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan di dalam Yesus, maka ada 12 murid yang memberi diri untuk dibaptis dan mereka oleh Paulus ya diberkati. Bahkan dikatakan, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus atas mereka. Itu artinya adik-adik, ketika Paulus menumpangkan tangan memberkati mereka, membaptis mereka, maka kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka yang dibaptis dan mereka menerima karunia-karunia roh. Mereka memberi diri untuk menerima pengajaran dari Paulus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak sampai di situ. Tapi Paulus juga setelah membaptis mereka, Paulus mengajar mereka.
Dan mereka diajar selama 2 tahun, diceritakan di dalam Kisah Para Rasul ini. Mereka yang sudah menerima dan percaya kepada Yesus, serta menerima kuasa Roh Kudus, diberi roh untuk memiliki hati seorang murid yang sedia belajar dan menerima pengajaran dari Paulus. Namun saudara-saudara, ada tantangan yang dihadapi oleh Paulus ketika dia mengajar, yaitu orang-orang yang tegar hatinya. Bahkan di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-9, mengumpat jalan Tuhan. Jadi itu tantangan. Tetapi ketika Paulus ditolak oleh banyak orang yang ada di Efesus, Paulus tidak menjadi gentar. Semangat Paulus tidak kendor. Paulus semakin gigih, Paulus semakin tekun mengajar murid-murid yang sudah percaya kepada Yesus, dan dia mengajar terus dalam ketekunan dan kegigihannya agar murid-murid itu memiliki pemahaman yang benar tentang firman Allah. Saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun Paulus dibenci karena pengajarannya, karena pelayanannya, tapi Paulus tidak mau terhambat pelayanannya hanya karena kebencian orang, hanya karena penolakan orang lain. Paulus tidak mau mundur dari pelayanan. Dia justru mencari jalan keluar supaya pelayanannya tetap berjalan. Sehingga dia pergi ke tempat yang namanya ruang pertemuan Tiranus, agar pengajaran tentang pemberitaan firman kepada murid-murid yang sudah percaya Yesus itu terus berjalan dengan baik. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui itulah kemudian Allah melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa ketika Paulus sudah mengajar murid-murid. Nah, jangan kita kemudian salah ya, mereka menggunakan kain dan sebagainya, seakan kain itu yang menjadi alat sarana untuk penyembuhan. Tidak. Itu hanya sarana, tapi yang terpenting adalah iman kepada Kristus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak pernah seperti Paulus yang pergi jauh ke suatu tempat-tempat tertentu untuk memberitakan Injil. Di GPIB ada yang namanya Pospelkes. Adik-adik pernah tidak mendengar istilah Pospelkes di GPIB? Pospelkes itu adalah pos pelayanan dan kesaksian. Tempatnya ada di wilayah-wilayah, daerah-daerah yang terpencil, di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang jauh dari kota. Tapi di sana banyak orang Kristen. GPIB ada di sana. Kenapa mereka sampai ada di sana? Karena para pendeta-pendeta yang datang ke Pospelkes itu dengan jalan kaki, ya, mereka berjuang memberitakan Injil di sana, dan banyak orang percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana cara kita sebagai adik-adik teruna memberitakan Injil? Tidak perlu kita pergi ke tempat-tempat yang terpencil seperti para pendeta yang ada di Pospelkes. Tapi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, dengan cara apa? Hidup yang baik, hidup yang benar. Tidak mudah terbawa arus, tidak mudah pergaulan yang buruk, terbawa arus pada pergaulan yang buruk. Tapi menjadi teruna-teruna yang bijak. Nah, beberapa minggu yang lalu kan kakak-kakak layan sudah memberitahu kepada adik-adik bagaimana menjadi teruna-teruna yang bijak dalam mengambil keputusan. Harus punya keberanian untuk memberitakan Injil. Harus punya keberanian untuk jujur. Adik-adik harus berani menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Meskipun resikonya dibenci, atau difitnah, atau dihasut, atau dijelek-jelekan, tetapi tidak boleh kemudian mundur. Tapi justru itu menjadi penyemangat, pendorong bagi adik-adik untuk terus memberitakan firman Tuhan. Seperti Paulus mencari jalan dengan cara yang lain agar pemberitaan firman Tuhan itu tetap berjalan. Dan kalaupun adik-adik bisa seperti itu bukan karena kekuatan adik-adik sendiri, tetapi karena Roh Kudus yang menuntun dan menolong adik-adik untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap milikilah semangat dalam menjalani kehidupan ini sebagai teruna-teruna yang mencontoh kehidupan Paulus. Meskipun berhadapan dengan tantangan-tantangan, tapi tetap memiliki semangat dalam memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari KJ 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kau menolong kami agar kami menjadi teruna-teruna yang selalu memberitakan Injil-Mu melalui perbuatan kami. Memiliki keberanian untuk menolak pergaulan yang buruk, menolak ajakan-ajakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang merusak kehidupan kami. Beri kami hati yang teguh dan ketekunan untuk memberitakan firman-Mu melalui tutur kata dan perbuatan kami. Jadikan kami teruna yang senantiasa memiliki kegigihan dalam memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan kami tetap memiliki semangat serta menjadi penyemangat bagi teman-teman kami maupun sahabat-sahabat kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjadikan kami teruna-teruna yang bijak, yang memiliki hati yang selalu sedia untuk dengar-dengaran terhadap firman-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan. Kami saat ini juga berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan sekolah kami. Ketika kami terus belajar melalui online, tolong kami untuk tetap kami rajin belajar dan kami menjadi teruna yang selalu tekun belajar untuk menggapai cita-cita kami. Beri kami senantiasa kerajinan, roh kerajinan belajar, agar kami menjadi anak-anak teruna yang dapat membanggakan kehidupan orang tua kami. Kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk pengurus Pelkat PT. Tuhan memberkati pengurus dan pelayan persekutuan teruna, agar dalam ketulusan dan kesetiaan, dalam kegigihan dan ketekunan seperti Paulus juga mau memberitakan Injil melalui pelayanan persekutuan teruna, sehingga
kehidupan hari-hari mereka menjadi teladan dalam kehidupan pelayanan di persekutuan teruna. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 81. Kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu, bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempersembahkan hidup-Mu untuk kami sehingga kami memperoleh keselamatan. Dan saat ini kami belajar melalui hal yang kecil, mempersembahkan apa yang kami miliki untuk Tuhan. Dan biarlah persembahan ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terkhusus tolong kami Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai teruna-teruna yang memiliki hati yang bijak, sehingga kami selalu hidup takut akan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum mengakhiri ibadah, marilah kita bernyanyi dari Gita Bakti 115. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Mengakhiri ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah beribadah dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan kakak layan yang lain. Tetap memiliki semangat untuk bersekutu, tetap memiliki semangat untuk terus memberitakan Injil, dan tetaplah memiliki semangat untuk terus belajar, supaya Tuhan memberkati kita sebagai teruna-teruna yang mau menjadi alat berkat bagi sesama. Tuhan memberkati.